kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ketetapan Allah dan teori Lapsarian. Pernahkah kita berpikir kemanakah sejarah dunia ini bergerak dan mengapa demikian? Hanya ada dua pilihan bagi jawaban yang akan mempengaruhi gaya hidup manusia. Pertama, sejarah dunia bergerak menurut rencana Tuhan yang berdaulat karena ia memiliki kontrol atas dunia dan alam semesta. Kedua, sejarah dunia ini dan alam semesta bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang mengontrol. Nah, bagi orang Kristen tentu saja pilihan pertama itu yang benar. Dunia dan alam semesta tidak bekerja secara kebetulan. Orang Kristen menyadari bahwa Tuhan memiliki suatu rencana yang mencakup segala sesuatu yang terjadi dan bahwa Dia saat ini sedang berkarya mewujudkan rencana tersebut. Nah, rencana Tuhan ini disebut juga ketetapan Tuhan atau divine decree. Tuhan mempunyai satu ketetapan utama, divine decree, yang terdiri dari bagian-bagian ketetapan, the decrees of God, yang mengikut sertakan segala sesuatu yang terjadi sebagaimana dikatakan oleh Profesor Paul N. dalam buku Approaching God, yang mengatakan rencana berdaulat Allah adalah rencana tunggal yang mengikut sertakan segala sesuatu. Jika Allah Maha Kuasa, Ia pasti mempunyai rencana Maha Arif yang mencakup segala sesuatu. Sebagai arsitek agung, Allah telah membentangkan cetak biru atau blueprint untuk segala sesuatu yang terjadi. Ia mempunyai rencana utama dan Ia membuatnya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, terkait dengan pembahasan kita tentang ketetapan Allah dan teori Lapsarian ini, maka ada beberapa hal yang akan saya bagikan kepada kita. Yang pertama, istilah dan ayat-ayat Alkitab tentang ketetapan Tuhan. Charles F. Baker dalam bukunya A Dispensational Theology mendaftarkan istilah-istilah perjanjian baru Yunani untuk menunjukkan pada ketetapan Allah yang diringkas sebagai berikut. Pertama, protesis diterjemahkan dengan kata rencana, ketetapan, dan maksud. Roma 8 ayat 28, Roma 9 ayat 11, Efesus 1 ayat 9 dan 11, Efesus 3 ayat yang ke-11 dan 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Kata kedua adalah pro origio, diterjemahkan dengan menentukan dari semula, menetapkan sebelumnya, dan predestinasi. Roma 8 ayat 29 dan 30, Efesus 1 ayat 5 dan 11, Kisah Para Rasul 4 ayat 28, dan 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Kata ketiga adalah taso, diterjemahkan dengan ditentukan atau ditetapkan. Roma pasal 13 ayat 1 dan Efesus 1 ayat yang ke-11. Kata keempat adalah proginosko dan prognosis, diterjemahkan dengan rencana, pilihan, atau mengetahui sebelumnya dan pengetahuan sebelumnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Roma pasal 8 ayat 29, Roma pasal 11 ayat 2, dan 1 Petrus 1 ayat 2 dan 20. Dan kata yang kelima adalah boule, diterjemahkan dengan rencana, kehendak, maksud, keputusan. Kisah Para Rasul 2 ayat 23, Kisah Rasul 4 ayat 28, Kisah Rasul 20 ayat 27, dan Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7. Semua ayat-ayat di atas memuat kata yang memiliki ide, merencanakan, menentukan sebelumnya, mengetahui sebelumnya, membatasi, menghendaki. Ini semua menunjukkan bahwa menurut Alkitab tidak ada apapun yang terjadi begitu saja di dunia ini, di alam semesta ini,
tetapi bahwa semua itu merupakan bagian dari apa yang disebut dengan divine decree atau ketetapan Tuhan yang kekal itu. Sekarang yang kedua, definisi dari ketetapan Tuhan. Profesor Miller J. Erickson dalam bukunya Christian Theology mendefinisikan ketetapan Tuhan sebagai keputusan kekalnya yang membuat pasti segala sesuatu yang akan terjadi. Miller menyebut ketetapan Tuhan sebagai rencana Tuhan. Profesor Henry C. Tyson dalam bukunya Lecture in Systematic Theology mendefinisikan ketetapan Tuhan sebagai rencana atau rencana kekal Allah yang dilandaskan pada pertimbangan ilahi yang bijaksana dan kudus. Dengan jalan ini maka Allah secara bebas dan tidak berubah demi kemuliaannya sendiri telah menetapkan baik secara efektif maupun secara permisif segala sesuatu yang akan terjadi. Louis Berkhof dalam bukunya Systematic Theology mengutip Westminster Shorter Catechism dalam mendefinisikan ketetapan Allah sebagai tujuan kekal Allah sesuai dengan pertimbangan kehendaknya, di mana demi kemuliaannya sendiri ia telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Sementara itu Westminster Confession menyatakan Allah melalui keputusan kehendaknya sendiri yang paling bijaksana dan kudus secara bebas dan secara tidak berubah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi sejak dalam kekekalan. Akan tetapi ketetapan Allah adalah sedemikian rupa sehingga Allah bukan pencipta dosa dan juga tidak terjadi pelanggaran terhadap kehendak ciptaan-ciptaan. Dan kemerdekaan atau kemungkinan dari penyebab-penyebab kedua tidak dihilangkan tetapi sebaliknya diteguhkan. Sekarang yang ketiga, ringkasan ajaran tentang ketetapan Tuhan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diringkas ajaran tentang ketetapan Tuhan sebagai berikut. 1. Bahwa Tuhan telah menetapkan sebelumnya segala sesuatu yang akan terjadi. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara kebetulan. Efesus 1 ayat 4 dan 11. 2. Bahwa ketetapan Tuhan itu bersifat kekal. Ketetapan-ketetapan itu merupakan rencana abadi Allah. Ia tidak membuat rencananya atau mengubah rencananya yang sudah ada menurut perkembangan sejarah manusia. Ia membuat rencana-rencana di dalam kekekalan, dan karena ia tidak berubah, maka semua rencana tersebut tidak pernah berubah. Mazmur 33 ayat 11, Yakobus 1 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tidak ada satu hal pun yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dimasukkan atau dikeluarkan dari ketetapan tersebut. 3. Bahwa ketetapan-ketetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan Allah yang paling bijaksana dan kudus. Allah Maha Tahu, dan oleh karena itu mengetahui apa yang terbaik. Allah juga semata-mata kudus, sehingga ia tidak mungkin merencanakan sesuatu yang salah. Yesaya 48 ayat yang ke-11. 4. Bahwa ketetapan-ketetapan Allah bersumber pada kebebasan Allah. Mazmur 135 ayat 6, Efesus 1 ayat 11. Allah tidak berkewajiban untuk merencanakan sesuatu. Segala rencananya dibuat tanpa ada unsur paksaan atau kewajiban sama sekali. Satu-satunya hal yang mendesak yang berkaitan dengan hal ini ialah yang terbit dari sifat-sifatnya sendiri sebagai Allah yang bijaksana dan kudus. Karena itu, hanya melalui pernyataan khusus dari Allah saja kita dapat mengetahui apakah ia telah merencanakan sesuatu
Dan kalau demikian, apakah rencana tersebut? Kita hanya tahu dari pernyataan di dalam firman Allah. 5. Bahwa Allah berdaulat dalam melaksanakan kehendaknya. Kedaulatan Allah dinyatakan bukan saja dalam kehendaknya, tetapi juga di dalam kemahakuasaannya, atau dalam kuasa untuk melakukan kehendaknya. Allah Maha Kuasa, sehingga sanggup melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Daniel pasal 4 ayat yang ke-35. 6. Bahwa ada dua aspek ketetapan Allah, yaitu kehendak Allah yang mengarahkan atau efektif, dan kehendak Allah yang mengizinkan atau permisif. Ada hal-hal yang direncanakan Allah dan yang ditetapkan harus terjadi secara efektif, dan ada hal-hal lainnya yang sekedar diizinkan Allah untuk terjadi. Roma pasal 8 ayat 28. Nah, beberapa hal di mana Allah terlihat sebagai penggerak yang aktif menjadikan semua peristiwa, yaitu menciptakan, Yesaya 45 ayat yang ke-18, mengontrol alam semesta, Daniel 4 ayat 35, menetapkan penguasa, Daniel 2 ayat 21, memilih orang untuk diselamatkan, Efesus 1 ayat 4. Nah, beberapa hal menunjukkan kehendak Allah yang permisif, yaitu Allah mengizinkan kejatuhan dan dosa, tetapi ia bukan pencipta dosa. Nah, perbuatan-perbuatan dosa tidak akan menggagalkan rencananya. Akan tetapi dalam hal divine decree atau ketetapan-ketetapan yang permisif itu, Allah mengarahkan semuanya bagi kemuliaannya. Matius pasal 18 ayat 7, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-23. 7. Bahwa ketetapan-ketetapan Allah meliputi segala sesuatu yang terjadi dan ada. Ketetapan-ketetapan itu meliputi segala sesuatu di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ketetapan-ketetapan itu meliputi juga hal-hal yang diadakan secara efektif dan hal-hal sekedar yang diizinkannya. Yesaya 46 ayat 10 sampai 11. Dengan kata lain, dengan kuasa dan kebijaksanaannya yang tidak terbatas, sejak segenap kekekalan yang silam atau masa lampau, Allah telah memutuskan dan memilih serta menentukan jalannya semua peristiwa tanpa kecuali bagi segenap kekekalan yang akan datang. Yang ke-8, bahwa Allah tidak memaksa orang melakukan hal yang tidak diinginkan orang itu. Hal itu tidak menghancurkan kebebasan, freedom seseorang atau hubungan sebab akibat. Sebaliknya, penetapan oleh Allah ini merupakan dasar bagi keberlangsungan hal ini. Manusia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Yang ke-9, bahwa tujuan akhir dari semua ketetapan ilahi ialah kemuliaan Allah. Roma pasal 11 ayat 36. Ketetapan-ketetapan itu tidak pertama-tama diarahkan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi makhluk ciptaannya atau untuk penyempurnaan orang-orang kudus, sekalipun kedua hal itu termasuk dalam tujuannya. Tetapi semua ketetapan ini dimaksudkan untuk kemuliaan Dia yang maha sempurna. Bilangan 14 ayat 21, Yesaya 6 ayat 3. Penciptaan dari dunia ini dirancang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat yang kedua. Tindakan Allah yang berdaulat, di mana Ia menetapkan orang percaya untuk diselamatkan, adalah untuk memuji kemuliaan anugerahnya. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 6, ayat 11 sampai 12. Allah dimuliakan dalam pernyataan dari anugerah yang tidak bersyarat, unconditional grace, seperti yang tertulis dalam Roma 9 ayat 23, Wahyu 4 ayat yang ke-11. Itulah sebabnya tidak keliru untuk beranggapan bahwa kesatuan tema dari Alkitab atau kitab suci adalah kemuliaan Allah. Bersama dengan Rasul Paulus kita dapat berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 36. Sekarang yang keempat,
para teolog membagi ketetapan Allah ke dalam 4 ketetapan besar, yaitu 1, ketetapan untuk mencipta atau keputusan untuk menciptakan makhluk manusia. 2, ketetapan untuk mengizinkan dosa atau keputusan untuk mengizinkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. 3, ketetapan menyediakan keselamatan atau keputusan untuk menyediakan keselamatan bagi manusia. 4, ketetapan memilih atau keputusan untuk memilih beberapa orang untuk menerima keselamatan. Namun, karena Allah itu kekal, ia tidak terikat oleh waktu. Maka urut-urutan ini, sekali lagi, urut-urutan ini lebih berdasarkan pemikiran logis ketimbang kronologis. Jadi urut-urutan ketetapan Allah ini sekali lagi lebih didasarkan pada pertimbangan pemikiran logis ketimbang kronologis. Nah, semua ketetapan itu, baik ketetapan untuk mencipta, mengizinkan dosa, menyediakan keselamatan, dan memilih orang-orang untuk diselamatkan, semua ketetapan itu diputuskan dalam kekekalan sebelum dunia diciptakan. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Efesus 1 ayat 4-6. Namun yang perlu diperhatikan adalah ayat ini tidak ada hubungannya dengan urut-urutan logis ketetapan Allah. Atau dengan kata lain, ayat ini bukanlah dimaksud untuk menetapkan urutan logis ketetapan Allah bahwa pemilihan mendahului penciptaan. Tidak. Tetapi yang dimaksud Rasul Paulus dalam ayat ini adalah bahwa ia hendak menyatakan bahwa keselamatan orang percaya, yaitu orang-orang yang terpilih, sudah ditetapkan sebelum Allah menciptakan dunia ini. Ini perlu saya tegaskan karena ada orang yang memakai ayat ini sebagai dasar untuk menetapkan urut-urutan logis ketetapan Allah. Nah, walaupun para teolog menyetujui keempat pembagian ketetapan Allah seperti yang disebut di atas, tetapi mereka berbeda ketika menyangkut pertanyaan, apakah ketetapan mengenai pemilihan itu berada di depan atau sesudah ketetapan untuk mengizinkan kejatuhan atau lapse atau kejatuhan manusia. Dari kata lapse ini muncul istilah lapsarian. 3 variasi utama berkaitan dengan urutan logis dari ketetapan Allah adalah supralapsarian, infralapsarian, dan sublapsarian. Sekali lagi, 3 variasi utama berkaitan dengan urutan logis dari ketetapan Allah yang dikaitkan dengan lapsarian adalah supralapsarian, infralapsarian, dan sublapsarian. Nah, berikut ini ringkasan urut-urutan ketetapan Tuhan yang dikutip dari berbagai sumber dalam karya para pakar teologi seperti Miller J. Erickson, Henry C. Thyssen, Charles C. Ryrie, Paul N. Charles F. Becker, dan Louis Berkhoff. Yang pertama, supralapsarian dengan urutan logis, pemilihan, penciptaan, kejatuhan, dan penyediaan. Supralapsarian ini meletakkan ketetapan pemilihan mendahului ketetapan penciptaan, ketetapan kejatuhan, dan ketetapan penyediaan. Dengan menempatkan ketetapan pemilihan mendahului ketetapan penyediaan, secara logis pandangan ini mengarahkan untuk meyakini bahwa dalam pemikiran Tuhan, dari sejak semula sudah ada rencana mengenai kelompok orang-orang yang terpilih dan kelompok yang terhilang. Dengan kata lain, keselamatan hanya disediakan bagi orang-orang yang terpilih. Ketetapan mengenai penciptaan dan kejatuhan hanyalah sekedar rencana pencapaian tujuan pemilihan tersebut.
Karena secara logis disimpulkan bahwa Allah menciptakan umat manusia lalu menetapkan kejatuhan sehingga ia mempunyai orang berdosa untuk diselamatkan. Akhirnya kesimpulan logis menurut pandangan ini bahwa jangkauan penebusan bersifat terbatas, limited atonement, hanya pada orang-orang terpilih. Yang kedua, infralapsarian. Dengan urut-urutan logis, penciptaan, kejatuhan, pemilihan, penyediaan. Nah, berbeda dengan pandangan supralapsarian, maka infralapsarian ini menempatkan ketetapan penciptaan dan ketetapan kejatuhan di depan ketetapan pemilihan. Dan secara logis menyimpulkan bahwa Allah menyediakan keselamatan karena adanya kejatuhan. Dan bahwa bukan ia yang menyebabkan manusia mengalami kejatuhan, sehingga ia memiliki orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Dengan menempatkan pemilihan di depan penyediaan, sebagaimana supralapsarian, maka infralapsarian mengarahkan untuk meyakini kesimpulan logis bahwa jangkauan penebusan bersifat terbatas hanya untuk orang-orang yang terpilih. Sekarang yang ketiga, sublapsarian. Dengan urut-urutan logis ketetapan Tuhan, yaitu penciptaan, kejatuhan, penyediaan, dan pemilihan. Sublapsarian sependapat dengan infralapsarian dalam menempatkan ketetapan pemilihan di belakang ketetapan penciptaan dan ketetapan kejatuhan. Tetapi sublapsarian berbeda dari infralapsarian dan supralapsarian dengan menempatkan ketetapan penyediaan di depan ketetapan pemilihan. Secara logis, pandangan sublapsarian ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa jangkauan pendamaian bersifat tidak terbatas, unlimited atonement, yaitu bahwa keselamatan telah disediakan bagi seluruh dunia dan bahwa Allah telah menetapkan orang-orang tertentu, yakni orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Nah, menurut Millard J. Erickson, pandangan ini merupakan pandangan Calvinis moderat. Ia menjelaskan bahwa menurut pandangan ini secara logis Allah terlebih dahulu menetapkan untuk menyediakan keselamatan, lalu kemudian memilih beberapa orang untuk menikmatinya. Nah, perhatikan ringkasan dari 3 pandangan lapsarian di atas sebagai berikut. Supralapsarian, pemilihan, penciptaan, kejatuhan, dan penyediaan. Infralapsarian, penciptaan, kejatuhan, pemilihan, dan penyediaan. Sementara itu sublapsarian, penciptaan, kejatuhan, penyediaan, pemilihan. Perhatikan juga diagram berikut ini. Nah, saya sendiri berpendirian sublapsarian dari Calvinis moderat ini dalam hal urut-urutan logis ketetapan Tuhan. Karena itu, urut-urutan logis dari sublapsarian ini secara koheren berimplikasi pada pandangan saya mengenai pendamaian tidak terbatas, unlimited atonement. Karena itu, ajaran tentang pemilihan dan pendamaian yang tidak terbatas ini akan saya jelaskan lebih lanjut di bawah judul tentang pemilihan Allah dan ajaran tentang pendamaian yang tidak terbatas. Sekarang yang kelima, keberatan dan jawaban terkait ketetapan Allah. 2 keberatan yang keliru telah diajukan terhadap ajaran tentang ketetapan Tuhan ini. Pertama, karena Allah menetapkan segala sesuatu berarti Allah menciptakan dosa. Kedua, dengan penetapan seperti ini berarti melanggar kehendak bebas atau free will manusia. Nah, terkait tersebut, perlu diketahui
kedaulatan Allah dan kehendak bebas sebenarnya merupakan paradoksi, bukan kontradiksi. Dalam hal ini tidak ada ketidakkonsistenan ataupun pelanggaran terhadap kehendak bebas. Dan tidak adanya kontradiksi seperti keberatan tersebut ketika menyatakan bahwa kematian Kristus di kayu salib merupakan ketetapan Allah, tetapi dilakukan oleh kehendak manusia yang jahat dan menolak Kristus. Ini hanya sebagai contoh, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-23. Nah, untuk menjelaskan kebenaran ini sekaligus menjawab keberatan di atas, saya akan memberikan sebuah analogi atau ilustrasi dari seorang teolog, yaitu Profesor Charles C. Ryrie. Berikut ini. Ryrie telah memikirkan sebuah kata yang lain dari decree atau ketetapan Tuhan, yaitu desain atau rencana. Kata rencana atau desain ini mengingatkan kita pada kata arsitek. Dan ini merupakan konsep yang sangat membantu dalam ajaran ini. Allah adalah arsitek dari suatu rencana yang sungguh-sungguh memasukkan segala sesuatu, tetapi memasukkan segala sesuatu dalam hubungan yang berbeda. Nah, rencana-rencana arsitek ini sangat terperinci. Demikian juga rencana Allah. Dalam proses pembangunan suatu gedung, para pakar atau arsitek dapat memprediksi bahwa banyak sekali pekerja yang akan cedera dan kadang-kadang beberapa di antara mereka akan meninggal. Tapi ini bukan direncanakan oleh arsitek. Arsitek hanya memasukkan adanya kemungkinan akan terjadinya cedera, kecelakaan, bahkan kematian dalam pembangunan proyek gedung suatu bangunan. Nah, statistik yang mengerikan itu dimasukkan dalam rencana pembangunan tersebut. Namun demikian, kita tidak akan menganggap bahwa arsitek itu bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaan atau cedera atau kematian, asalkan telah diadakan pengamanan yang standar dan benar. Tindakan ceroboh, tidak menaati peraturan dan melanggar batas-batas keselamatan kerja biasanya menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tetapi itu kesalahan siapa? Itu adalah kesalahan mereka yang bertindak ceroboh dan tidak menaati peraturan keselamatan. Nah, demikian juga kata Ryrie, rencana Allah telah dibuat sedemikian rupa sempurnanya, sehingga tanggung jawab atas dosa terletak pada manusia, meskipun Allah secara sengaja memasukkan dosa dalam rancangan atau rencananya tersebut. Akhirnya, pengajaran tentang ketetapan Tuhan ini memiliki implikasi praktis bagi orang-orang Kristen, yaitu 1. Membuat kita takjub akan kebesaran Allah yang bijak, berkuasa, dan penuh kasih. 2. Memotivasi kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita pada Tuhan yang Maha Kuasa. 3. Memberi semangat bagi kita dalam memberitakan Injil, supaya orang-orang dapat selamat. Karena orang yang terhilang bukan karena tidak adanya ketetapan untuk mereka supaya diselamatkan, tetapi karena mereka telah menolak untuk percaya kepada Injil atau menolak respon dari Injil. Yang ketiga, memberi sukacita dan penghiburan dalam keselamatan yang besar yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang dipilih Allah dalam kekekalan. Yang kelima, memberi kepastian karena mengetahui bahwa Allah dengan kedaulatannya mengontrol segala sesuatu di tengah-tengah sekalipun kekacauan dunia saat ini. Dan yang keenam, membawa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajaran ini dengan keras menentang kesombongan manusia yang ingin menjalankan kehidupannya sendiri tanpa kesadaran akan kedaulatan Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Dan yang kepadanya setiap manusia harus memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan dan perbuatannya. Serta yang terakhir, bersama dengan Paulus kita dapat berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya
dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehat? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.